kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kita bertemu kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya untuk teman-teman di kelas pertama dan madya. Sebelum memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin sekolah minggu, berkati kami agar sekolah minggunya lancar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Teman-teman punya sahabat gak? Pasti punya dong. Oh iya teman-teman, tahu tidak sahabat kita yang paling setia? Ya betul, sahabat kita yang paling setia adalah Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besar
saatnya kita akan memberi persembahan. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Sahabatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
syukur udah bisa melewati hari-hari yang sudah lewat dari Senin sampai Sabtu. Pagi hari ini boleh kita belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, tanpa terasa kita sudah ada di bulan Desember, di minggu pertama bulan Desember. Kita ada sesuatu selalu kita nantikan di bulan Desember. Ada sukacita di bulan Desember. Karena apa? Karena kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Yuk, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan pada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini, juga sepanjang hari-hari yang sudah lewat. Hingga pagi hari ini kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan di sekolah minggu Gereja Baptis Pertama. Mari Tuhan hadir di sini dan memberkati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar, kami pelajari, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan Tuhan yang menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, pelajaran kita pagi ini diambil dari Kitab Lukas, melanjutkan yang minggu lalu. Masih ingat yang minggu lalu pelajarannya apa? Ya, mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis, ya, pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis. Minggu ini kita akan belajar pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Diambil dari Kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 56. Ayatnya panjang nih. Yuk kita nonton videonya. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana.
Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Anak-anak, kita lihat ya tadi videonya begitu luar biasanya tentang kelahiran Tuhan Yesus ini, peristiwa pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus ini. Di sana kita lihat bahwa Maria itu baru bertunangan sama Yusuf, calon suaminya loh, masih calon ya, baru bertunangan. Tetapi Maria terpilih sama Tuhan untuk menggenapi nubuatannya, yaitu mengandung Tuhan Yesus. Nah, jadi luar biasa ya kejadian yang kita tonton tadi atau kita baca dari firman Tuhan hari ini. Luar biasa. Maria yang tidak memungkinkan secara medis ya, secara medis, secara kedokteran itu tidak memungkinkan wanita mengandung bayi tanpa ada pertemuan antara sel telur dan sperma laki-laki. Ya, tidak mungkin secara medis. Tapi ini adalah mujizat yang luar biasa dari Maria kejadiannya. Dan yang luar biasanya lagi adalah terpilihnya Maria sebagai Ibu Yesus. Dari sekian banyak penduduk Nazaret, sekian banyak, sekian ribu orang, sekian puluh ribu orang, mungkin sekian juta orang keturunan Daud, tapi yang terpilih adalah Yusuf dan Maria tunangannya. Luar biasa. Makanya waktu Maria terpilih itu dia cuma bisa bilang seperti ini ya. Kita lihat ya di Lukas 1 ayat 37. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Luar biasa. Jadi dari sekian juta orang keturunan Daud, Maria yang terpilih. Demikian juga dengan kita. Dari sekian miliar orang, ya, dari sekian juta orang Indonesia, kita yang terpilih menjadi anak-anak Tuhan. Demikian juga dengan ya Om Edi gitu ya. Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak orang. Kenapa Tuhan memilih Om Edi menjadi guru sekolah minggu? Puji Tuhan. Ya. Itu karena kemurahan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena maunya Om Edi. Demikian juga dengan anak ya. Dari sekian juta anak-anak, kenapa harus kalian yang terpilih menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejak dini? Itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersikap seperti Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itulah Natal, itulah arti kelahiran Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita, maka kita dapat berkata-kata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Luar biasa ya firman Tuhan hari ini ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Secara medis mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga dengan kita. Demikian juga dengan Om Edi. Demikian juga dengan kalian. Tidak ada yang mustahil. Pada saat kita berkata kepada Tuhan, aku ini hamba Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Maka Tuhan yang akan menguatkan kita untuk memberitakan sukacita Natal ini kepada setiap orang. Demikian juga pada saat Maria ketemu Elizabeth. Maria ini mau menceritakan bagaimana dia mengandung. Dia menceritakan keajaiban Tuhan yang diberikan, yang dia alami, ya, diizinkan Tuhan dia alami. Sampai pada saat datang berkunjung ke Elizabeth dan menyapa bayinya Elizabeth, gimana? Melonjak kegirangan karena tahu yang datang itu Tuhan, karena tahu yang datang itu orang yang terpilih dari Tuhan.
Kalau kita mengingat Natal ini, luar biasa kejadiannya. Dan kita juga harus menceritakan hal ini ya. Keajaiban yang kita alamin ya pada saat Yesus Kristus lahir dalam hati kita. Luar biasa, Tuhan sudah memilih kita. Oleh karena itu, kita harus merendahkan diri kita. Kita harus menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan kabar yang luar biasa lagi nih ke orang lain. Supaya orang lain juga mengalami sukacita Natal. Ya, seperti lonjakan bayi yang ada di perutnya Elizabeth pada saat kita menceritakan tentang Yesus Kristus. Ada lonjakan sukacita ya dari setiap orang yang mendengarnya. Oke anak-anak, kita harus belajar dari Maria ya. Karena kita terpilih secara luar biasa. Om Edi mengucap syukur terpilih bisa menjadi guru sekolah minggu. Kalian juga mengucap syukur ya bisa belajar ya tentang kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus dari sejak dini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau luar biasa kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau beriman seperti Maria yang menyambut kedatangan-Mu. Karena aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai kami. Terus pakai kami untuk memberitakan sukacita Natal ini kepada setiap orang ya, supaya mereka juga mengalami keselamatan, mengalami sukacita dari keselamatan yang mereka terima saat mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 37. Ya, dihafalin ya. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, pendek sekali ya, tapi luar biasa. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita terus akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus sepanjang bulan Desember ini. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati. Shalom. Sekian sekolah minggu kita hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk mengirimkan ayat hafalan ke grup kelas atau grup WhatsApp ya. Oh iya, bagaimana nih persiapan teman-teman untuk menyambut Natal? Sudah membuat craft dan kartu Natal belum? Sudah menonton film? Sudah menyanyi bersama keluarga? Sudah menyusun puzzle? Ayo teman-teman, segera dikerjakan sebelum tanggal 12 Desember ya. Jangan lupa dikirim foto, video, serta kirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke teman-teman, sampai jumpa sekolah minggu depan. Dah. Lukas 1 ayat 15-16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas 1 ayat 15-16. Lukas 1 ayat 15-16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari dalam rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas 1 ayat 15-16. Lukas 1 ayat 15-16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur
atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas 1 ayat 15-16. Lukas 1 ayat 15-16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat bangsa Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas 1 ayat 15-16. 1 ayat 15 dan 16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia penuh dengan Roh Kudus dari dalam rahim ibunya. Dan ia akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan Allah mereka. Lukas 1 ayat 15-16. Lukas 1 ayat 15-16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan ia akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas 1 ayat 15-16. Lukas 1 ayat 15-16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas 1 ayat 15-16. Lukas 1 ayat 15-16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas 1 ayat 15-16. Lukas 1 ayat 16. Ia akan membuat bangsa Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas 1 ayat 16. Lukas pasal 1 ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas pasal 1 ayat 16. Lukas 1 ayat 15-16. Ia akan besar di hadapan Tuhan, dan tidak meminum anggur ataupun minuman keras, dan ia akan dipenuhi Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka.